Nah, boleh dong Coach, nanti kita ngobrol-ngobrol seputar high achiever mindset itu supaya kita bisa meresponnya ini. Kalau biasanya mungkin saya ketemu dari 100 orang, karena sekarang lagi pandemi, lagi sulit, orang mungkin sebagian besar itu 50-50. Sebagian besar positif, sebagian besar negatif ya. Kalau sekarang di keadaan sulit, kayaknya negatif lebih banyak gitu. Nah, kita harus ngapain nih Coach sebagai untuk meresponnya. Tapi mungkin sebelumnya boleh Coach Haryanto diintroduce dulu siapa Coach Haryanto buat yang baru ketemu dan buat teman-teman yang ada di sini. Monggo silakan Oke, Coach. halo semuanya, sahabat Sekolah Pebisnis dan juga yang hadir pada malam hari ini. Saya Coach Haryanto Kandani, saya banyak dipercaya untuk melatih para leaders, sales, marketing dari berbagai korporasi, dari berbagai industri, seperti di industri finansial, insurance, banking, multinational company, industri, BUMN, kementerian, dan juga memang saya lebih banyak menangani tenaga-tenaga penjual, pemasar, seperti sales, marketing, untuk bisa perform dan mencapai target yang terbaik di dalam bisnis dan juga apa yang diberikan sebagai target perusahaan buat mereka, khususnya target penjualan. Nah, itu kurang lebih gambaran dari apa yang saya lakukan di Indonesia, dan itu kita sudah buat belasan tahun ya. Sudah belasan tahun hadir di berbagai kota di Indonesia melalui program seminar, training, dan juga berbagai perusahaan-perusahaan yang kami coaching. Itu kurang lebih. Nah, jadi mungkin buat teman-teman di sini, saya tuh sebenarnya adik saya itu juga di dunia itu, saya jadi di dunia properti ya kebetulan. Jadi kalau Ya, lihat Coach Haryanto ini senang banget gitu, karena adik saya juga melihat Coach Haryanto di dunia properti ini kan udah lama banget ya. ya, Mulai dari merintis dari salesman sampai sekarang bahkan mensupport atau outsourcing ya, membantu properti-properti developer dan lain-lainnya itu untuk bisa menjual lebih baik lagi ya Coach. Nah isunya kan sekarang banyak dari kita juga yang nanti mau jualan di keadaan sulit. Nah, apa sih sebetulnya yang diperlukan buat kita nih awalnya? Karena saya di sharing-sharing sekolah pebisnis itu, kalau pebisnis itu kan kita awalnya mindset, skill set, baru omset gitu. Kadang-kadang kita pengennya langsung ke profitnya, langsung ke penjualannya gitu kan, Coach. Tapi yang perlu disadari kadang-kadang mungkin sekarang ini nggak cuma ningkatin skill set, tapi juga mindsetnya ya, Coach. Kalau boleh di-sharingkan sebetulnya apa sih, Coach, yang disebut dengan mindset seorang high achiever itu? ya, jadi memang ini berawal dari kurang lebih belasan tahun lalu. Saya menulis sebuah buku di Achiever. Saya tergelitik untuk membangun di bangsa ini mentalitas seorang high achiever. Karena lawan kata dari achiever, kalau kita lihat, adalah mediocre. Mediocre itu adalah pribadi yang rata-rata, mudah puas, merasa cukup, kadang-kadang ketika ada tantangan menyalahkan situasi, keadaan yang ada. Tetapi kalau kita melihat seorang high achiever, ternyata mereka punya cara berpikir, berespon, dan berperilaku yang berbeda. Mereka selalu melihat tantangan itu menjadi sebuah batu loncatan, bukan batu sandungan. Mereka tertantang untuk bisa mencapai lebih, punya sebuah ambisi yang positif, punya sasaran yang jelas, dan mereka kadang-kadang berani mengambil resiko-resiko yang terukur untuk bisa naik kelas atau meningkat dalam kehidupan. Jadi kalau kita bagi dua secara mindset dalam porsi mediocre dan achiever ini, memang kebanyakan kami temukan dan kami juga survei itu lebih banyak mentalnya mediocre. Bahkan di dunia korporasi juga yang kami training, seringkali yang dikeluhkan nih Pak Yosef dari pimpinan-pimpinan perusahaan, aduh kita punya karyawan ini kok ini ya kurang produktif. Kadang-kadang dikasih tantangan dikit, healingnya 5 hari ya, untuk bisa healing katanya ya. Belum lagi ada yang penyakitan katanya ya, datang kantor udah ginjal, gaji naik, kerja lamban, kudis, kurang disiplin, asma asal mengisi absen, dan inilah yang membuat mereka susah meningkat dalam karir. Kalau bicara orang sales, marketing, kadang-kadang mereka yang punya mental mediocre, ketika mereka sudah closing satu, udah puas tuh. Nah, akhirnya mereka bisa berminggu-minggu nggak closing-closing. Tapi kalau seorang high achiever, cara berpikirnya beda. Misalnya, kalau dia dapat nilai B, kalau bisa A, kenapa harus B? Kalau dia dapat A, kenapa puas? Kalau bisa A+. Jadi dia selalu menantang dirinya untuk bisa meningkatkan standar dan prestasinya. Itu yang membuat kadang-kadang kita yang di masa sekarang ini kan banyak tuh Coach, kita udah belajar di berbagai, mungkin kita baca buku, kita belajar hal teknis, belajar skillnya, tapi beberapa orang bisa sukses, beberapa orang udah kemana-mana ngumpulin knowledge-nya tapi nggak berhasil-berhasil gitu Coach. Ini Ya. apakah ada permasalahan di mindset-nya juga, dan seberapa besar sih pengaruh mindset itu? Ya, saya setuju sekali bahwa
sebelum berbicara skill set, apalagi omset, memang yang perlu kita cek adalah mindset kita. Mindset itu adalah tatanan pola pikir yang terbentuk dalam diri seseorang. Dan itu faktornya banyak sekali. Bisa karena budaya, bisa dari lingkungan, bisa dari pengalaman hidup. Jadi bayangkan ada orang-orang yang memang terbentuk dalam sebuah lingkungan yang membuat mindsetnya itu terbentuk sebuah belief yang membuat dia tidak bisa melihat lebih jauh. Saya kasih ilustrasi saja mungkin ya. Bayangkan ada seorang anak petani ya di sebuah desa kecil, dia melihat ada pesawat terbang. Nah, dia melihat sebuah pesawat terbang dan dia berkata, "Papa, papa, aku pengen naik pesawat terbang itu." Terus papanya menanamkan sebuah mindset. "Nah, ingat, kamu cuma anak petani, jangan bermimpi banyak, kita cuma hidup di desa kecil, nggak mungkin lah kamu bisa naik pesawat terbang seperti itu, jangan mimpi deh, ya, nanti kamu kecewa." Nah, ini tertanam sebuah mindset. Tapi anak petani yang lain melihat pesawat, dia bilang, "Papa, aku pengen bisa naik pesawat." Nah, ingat, jangankan naik pesawat, kamu satu saat, kalau kamu berusaha, kamu tahu strateginya, kamu mau berupaya, kamu bisa menciptakan pesawat itu. Dan tentu kita tahu ya, sudah terbukti salah satu mantan kepala negara kita dari sebuah desa kecil bisa membangun sebuah proyek pesawat terbang. Nah, ini contoh, berada di lingkungan yang sama, ya, sama-sama misalnya anak petani, tetapi apa yang tertanam di mindsetnya, yang satu berani bermimpi, yang satu dibatasi dengan apa yang dia lihat, dengan keadaan yang ada. Nah, ini juga bisa ditarik lebih banyak lagi di dalam dunia kerja, di dunia penjualan. Ada orang-orang yang selalu merasa, saya nggak mampu, saya nggak punya koneksi, saya masih muda, atau saya udah tua, saya nggak punya network seperti dia, saya nggak punya fasilitas. Tapi ada orang-orang mungkin hanya dengan modal handphone, dan mungkin internet, dia bisa menghasilkan sesuatu. Karena dia lihat, wow, zaman sekarang apa saja kita bisa hasilkan cukup dengan handphone yang mungkin tidak harus canggih, mahal, dan juga mungkin dengan terbatas kuotanya, tapi dia bisa menjadi content creator misalnya. Jadi ada banyak cerita selalu terbagi dua. Menghadapi situasi yang sama, krisis, inflasi yang sama, tapi dengan respon yang berbeda, menciptakan hasil yang berbeda pula. Ya. Sekarang ini apalagi di dunia penjualan, di dunia marketing juga sama kok. Saya mulai lebih banyak mendengar bahwa makin sulit sekarang, terus jualannya makin sulit ya, ketemunya makin sulit. Jadi apalagi teman-teman kita semua mengatakan hal yang sama juga sampai kita akhirnya believe itu menjadi benar gitu. Padahal sebetulnya achiever ini bisa membuat dirinya dia sendiri itu nggak terjebak sama pikiran-pikiran yang pada umumnya tadi ya, yang belum tentu benar sebetulnya. Nah, gimana sih caranya satu dari yang sekitar kita tidak terpengaruh, tapi juga kadang-kadang coach seperti tadi dari anak kecil, katakanlah saya, mungkin dari kecil orang tua saya bilang bahwa kamu nggak bakal bisa deh naik pesawat gitu seperti tadi, Ya. atau kita nggak sadar tuh begitu kita udah gede, kita kan tertanam tuh di dalam mental mindset kita coach. Gimana Ya. cara saya tahu bahwa saya punya mental mindset yang salah, yang menghambat diri saya untuk sebetulnya tumbuh, dan gimana cara saya untuk mengubahnya gitu. Karena saya baca di bukunya The Achiever itu kan salah satu yang paling penting adalah kita kesadaran kan coach ya. Jadi menyadari hal itu dulu gitu. Itu Yes. gimana coach? Menarik sekali. Jadi memang kunci dari perubahan diri adalah kesadaran diri. Kita harus sadar dulu, apa sih yang membatasi diri kita? Apa sih yang membelenggu potensi kita? Apa sih yang membuat impian kita nggak bisa terwujud? Jadi kesadaran diri inilah yang bisa memimpin hidup kita mengalami perubahan diri. Dari perubahan diri terjadi pengembangan diri. Dari pengembangan diri terjadi pencapaian diri yang luar biasa. Nah, kita kembali lagi ke kesadaran diri. Tidak semua orang punya kesadaran diri yang tinggi. Jadi, untuk kita bisa secara sengaja memiliki kesadaran yang tinggi, kita harus melakukan evaluasi diri. Ya, jadi kalau saya tarik lebih mundur lagi, kesadaran diri ini dimulai dari evaluasi diri. Kita evaluasi. Apa sih pola pikir kita yang tidak memberdayakan? Tidak memaksimalkan diri kita, malah menghambat kita untuk maju. Kita temukan dulu. Kita temukan dulu, terus kita cari penggantinya. Ya, ini bahasa sederhananya. Kalau bahasa mungkin psikologinya, mungkin direprogram ulang. Direprogram ulang. Nah, kita reprogram ulang dan kita cari referensinya. Saya kasih contoh. Misalnya, ada yang punya mindset, aduh, lagi inflasi, resesi, wah, tambah susah deh jualan. Nah, ini kan yang kita percayai.
Nah, kita pertanyakan diri kita, kalau saya mempercayai ini, kira-kira ketika saya beraktivitas, saya tambah semangat atau tidak? Saya optimis atau pesimis? Oke, saya jadi pesimis. Saya tambah nggak semangat karena mengetahui bahwa lagi susah, lagi berat. Oke, kira-kira kalau saya mau ganti pola pikir ini, pola pikir apa yang lebih memberdayakan? Nah, bisa jadi kita temukan, kalau nggak kita bisa pinjam pola pikir orang lain. Nah, ini yang menarik Pak Yosef. Kita lihat high achiever lain, kita adopsi pola pikirnya apa sih melihat kesulitan. Misalnya, oh, high achiever lain atau orang-orang lain yang berprestasi cara berpikirnya beda. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah situasi sulit, biasanya ada kesempatan. Bahkan di dalam situasi market yang crash, kadang-kadang itu time to buy. Ya, ketika pulih kita sudah siap. Nah, coba kita pakai bahwa krisis itu selalu akan ada. Bagaimana kita bisa melihat peluang, mengambil kesempatan yang ada. Itu contoh pola pikir baru. Nah, lalu kita mencari referensi. Ada nggak orang yang kita tahu, orang yang kita kenal di tengah-tengah krisis bisa berprestasi? Nah, kalau ada, berarti itu bisa menjadi sebuah referensi pondasi keyakinan kita. Sama juga, misalnya ada anak muda bilang, aduh saya masih muda, saya usianya masih baru lulus kuliah, mana bisa saya berhasil, mana bisa saya berbisnis, saya nggak punya modal, uang, saya nggak punya kenalan yang banyak. Nah, berarti kita perlu program ulang pola pikir itu. Misalnya, karena saya muda, saya punya banyak waktu. Karena saya muda, saya bisa punya energi lebih. Karena saya muda, saya punya semangat lebih untuk belajar, mencari tahu, dan menggali strategi. Lalu kita cari referensinya. Ada nggak anak-anak muda yang berhasil seusia kita? Oh, ada tuh. Ya, usia muda bisa bikin konten. Usia muda bisa punya karir yang bagus. Usia muda bisa membangun relasi networking yang luas. Itu menjadi hal yang kita bisa lakukan. Sederhananya, kita temukan dulu, lalu kita reprogram, dan kita mencari referensi. Memang untuk mengerjakan sendiri ini tidak semudah ya yang saya katakan, tapi kalau kita dibantu dengan mentor, kita dibantu dengan leader atau pimpinan atau mungkin coach, itu lebih mudah lagi karena ada yang membantu menemukan dari diri kita. Nah, yang menarik Pak Yosef, yang tadi pertanyaan pertamanya, bahwa situasi inflasi, situasi ekonomi seperti ini, banyak orang merasa sulit. Nah, ini yang terjadi sebenarnya bukan cuma sekarang aja. Kalau kita tarik mundur 2 tahun lebih ini, sejak pandemi, saya melatih begitu banyak orang-orang sales dan marketing. Ada pertanyaan menarik, Pak Yosef, yang saya tanya kepada mereka. Menurut Anda, atau teman-teman, atau saya bisa bertanya pada semua yang hadir di acara IG Live ini, menurut Anda kira-kira ke depan ini, di Indonesia, keadaan tambah baik atau buruk? Atau nggak jelas, atau kita nggak tahu apa-apa secara ekonomi, secara bisnis, perilaku konsumen, secara market, kira-kira keadaan seperti apa ke depannya? Secara bahan bakar juga naik. Nah, kita coba lihat ya, apakah tambah baik, tambah buruk, nggak jelas, tambah parah. Nah, setelah saya bertanya seperti itu biasanya kepada audiens, yang menarik Pak Yosef, jawabannya macam-macam. Ada yang bilang tambah parah, ada yang bilang wah hancur, berat, ada juga bilang nggak tahu. Nah, hari ini saya mau beritahu jawabannya. Ya, buat teman-teman semua yang hadir di sini. Mau tahu jawabannya? Kira-kira ke depan tambah baik atau buruk? Cuma Tuhan yang tahu. Ya, cuma Tuhan yang tahu. Yang penting saya dan Anda tambah baik. Yang penting saya dan Anda tambah komitmen untuk meningkatkan diri. Jadi keadaan bisa naik atau turun. Yang penting kita komitmen untuk terus naik. Ada buktinya Pak Yosef. Waktu kemarin pandemi ya, ternyata keadaan lagi baik. Sebelum ada virus COVID, sebelum ada inflasi, ada banyak orang-orang sales yang tetap aja nggak bisa capai target. Ada orang-orang yang tetap nggak bisa produktif. Padahal keadaan lagi baik. Nah, sebaliknya 2 tahun lebih ini, saya melatih banyak orang sales dan marketing. Susah tatap muka, ada PPKM, sebelumnya ada PSBB, terus banyak kebijakan berubah, ya calon customer nggak berani ketemu, yang biasa mereka ketemu langsung untuk menawarkan. Ternyata mereka dapat penghargaan, dapat menjadi top sales prestasi, dapat menjadi orang-orang yang mendapatkan insentif bonus dari perusahaan karena target tercapai. Nah, di sini kita melihat 2 macam golongan. Situasi lagi buruk, ada yang tetap bagus, berprestasi. Situasi lagi bagus, tidak ada masalah secara ekonomi, secara krisis, tetap aja ada yang tidak perform.
Berarti saya menarik kesimpulan di sini, bukan keadaannya penentu. Faktor eksternal adalah pemicu, faktor internal adalah penentu. Nah, dalam hal ini salah satunya mindset kita, penentunya juga di dalam menyikapi krisis, inflasi, dan lain sebagainya. Coach, kalau boleh tahu, saya malah penasaran karena bener banget tadi Coach sempat mention, ini kita udah kesulitan dari mulai pandemi beberapa lama kan, sampai sekarang ini masalah baru ada, timbul inflasi. Dan mungkin akan ada masalah baru lagi nanti ke depannya saya yakin. Tapi Benar. selama dari pandemi 2021 hingga sekarang ini ada timbul masalah tantangan yang baru, Coach ini kan udah melatih, saya bisa bilang di industri properti, di industri insurance, di berbagai beberapa industri itu Coach ketemu dengan top leadernya. Nah, boleh nggak sih di sini kan teman-teman di sini juga ada yang sama-sama belajar juga. Mungkin aku belum jadi top leader di industri A, di industri B. Tapi untuk seorang Coach Haryanto yang sudah bertemu mereka yang para top performer tadi, apa sih perbedaan mereka ini dibandingkan dengan mungkin mereka yang belum achieve? Sehingga mungkin teman-teman di sini juga bisa mengambil insight-nya juga, Coach. Oke, baik. Saya memang kebetulan sering sekali bertemu dengan top performer, top achiever dari berbagai industri. Dan mostly paling sering adalah teman-teman di banking, insurance, properti, otomotif, dan juga yang bergerak di dunia sales dan marketing ya. Saya menarik sekali, saya lihat leader-leader, top leader itu ternyata cara pandangnya berbeda. Itu yang pertama. Ketika ada sesuatu yang terjadi, let's say ada gonjang-ganjing, wah bakal diperpanjang nih PPKM misalnya. Atau misalnya kita nggak bisa tatap muka nih, yang biasanya ketemu calon nasabah, calon prospek, kita ketemu di mall atau mungkin di food court untuk bisa menawarkan produk kita, atau ada yang mengandalkan pameran ya, atau mungkin bikin stand di mall, tutup nih semuanya. Nah, saya melihat top leader ini selalu bisa melihat tantangan ini dengan cara pandang yang berbeda. Artinya, mereka melihat sisi lain yang masih bisa diupayakan. Ini tertutup, ini nggak bisa. Apa yang bisa kita buat? Cara lain apa? Strategi berbeda apa? Untuk beradaptasi dengan situasi tersebut. Nah, sedangkan yang tidak perform, kadang-kadang cuma 5M, Pak Yosef. Mulai ngeluh, mulai ngedumel, mulai ngeyel, mulai ngegosip, mulai ngoceh-ngoceh dengan keadaan. Nah, itu perbedaannya, cara pandangnya menentukan responnya. Yang kedua, daya tahannya. Orang-orang para top performer atau high achiever, mereka bisa survive di berbagai keadaan sulit. Kenapa? Karena sebelumnya mereka punya referensi masa lalu. Mereka pun juga sudah pernah melalui namanya susah. Mereka sudah pernah mulai dari nol. Mereka juga sudah pernah melalui krisis-krisis lainnya yang mungkin bentuknya lain ya. Kalau sekarang mungkin pandemi, inflasi. Jadi itu menjadi sebuah referensi optimisme. Dulu aja saya bisa lalui. Dulu aja sampai nggak bisa makan. Dulu aja sampai naik motor jualannya. Sekarang pun saya harus bisa lalui. Nah, itu yang membuat mereka punya daya tahan. Nah, sedangkan biasanya kalau para yang golongan bukan top performer, begitu terbentur masalah, aduh berat deh, udah nggak bisa nih, nggak ada harapan deh, udah cari lagi hal lain yang bisa dikerjakan, atau itu masih mending. Tapi kebanyakan ada yang kita temukan istilahnya nih di dunia sales, mereka malah mengalami muntaber, mundur teratur tanpa berita, menyerah, udah give up lah, udah pasrah dengan keadaan. Nah, ini dua hal yang saya lihat hal berbeda ya. Jadi kalau saya bisa tambahkan, ketika kita menghadapi tantangan, kita perlu belajar survive, punya daya tahan dulu. Nah, dari situlah, kalau kita bisa bertahan, kita tidak akan menyerah. Karena kalau orang menyerah, dia akan putus asa dan tidak akan mencoba lagi. Tapi kita boleh berserah. Apa bedanya menyerah dan berserah? Menyerah, melepaskan kendali hidup pada keadaan. Berserah, melepaskan kendali hidup pada Yang Maha Kuasa. Itu kurang lebih beberapa. Jadi ingat salah satu referensi dari Coach Haryanto yang bilang bahwa banyak orang tuh pengen sukses, tapi ternyata teman-teman ada beberapa level dari kita secure dulu sampai kepada sukses ya Coach. Jadi survival nih teman-teman, dari survival berarti harus coba cari tahu gimana caranya. Mungkin nggak usah mikirin passion dulu, tapi yang penting kita bisa survive dulu ya, yaitu survival. Dari situ teman-teman masuk ke level yang stability kalau katanya Coach. Lalu masuk ke security, baru sukses ya. Sukses terakhir baru bermanfaat ke orang-orang sekitar. Nah, mungkin pertanyaan saya, Coach, ada beberapa dari mereka yang udah top achiever,
tapi tetap merasa aku mau di coaching sama Coach Haryanto gitu ya. Ini mindset yang agak berbeda dengan mereka yang mungkin belum jadi top achiever gitu ya. Apa sih alasannya Coach kalau saya mungkin saya udah top achiever, saya udah top of the top di industri tersebut, penjualan paling tinggi. Wah kan saya udah tahu semuanya nih gitu ya. Misalnya orang harusnya kayak gitu, tapi ternyata top achiever itu malah tidak seperti itu biasanya. Dibandingkan dengan Yes. kita yang kebalikannya gitu ya, yang belum achieve malah di coaching, di mentoring malah belum tentu mau gitu kan. Jadi ada Ya. yang aneh di sini dan mungkin apa sih coach yang sebetulnya terjadi di dalam mindsetnya si high achiever ini? Mengapa mereka-mereka yang udah achieve begitu besarnya, begitu hebatnya, masih mau juga di coaching dan di mentoring juga coach? Apa sih sebetulnya mindset mereka? Ini benar sekali yang Pak Yosef bilang. Ini saya jadi menyadari sendiri ya bahwa apa yang Pak Yosef bilang itu benar sekali. Karena memang yang kita coaching-coaching ini memang justru orang-orang yang cukup bagus performance-nya. Beberapa di antaranya tuh sudah punya income yang luar biasa, punya jaringan tim yang hebat, tapi kok mereka malah mau di coaching. Saya temukan mereka itu justru menyadari mereka bisa ada di posisi ini karena mereka tidak pernah berhenti belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu selalu punya rasa ingin tahu yang besar untuk hal-hal baru. Yang ketiga, mereka butuh orang lain untuk menemukan blind spot, untuk memberi arahan, dorongan, untuk mereka bisa achieve lebih lagi. Nah, jadi mereka berani berinvestasi secara waktu, secara materi, secara memberi diri untuk diarahkan lagi. Namun, beberapa yang kami lihat yang mungkin bukan top achiever, malah kadang-kadang sudah difasilitasi gratis dari organisasinya, sudah dikasih konten-konten yang mungkin tidak berbayar, wah itu pun nggak dinikmati, apalagi bayar gitu ya, tidak dikonsum. Nah, Iya. karena top achiever ini seringkali punya cara berpikir yang sama. Mereka tahu, if you want to earn more, you have to learn more. Anda mau menghasilkan lebih, harus belajar lebih. Termasuk juga diri saya. Pak Yosef ya, saya ini sampai hari ini tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Dan sekarang lebih dimudahkan ya, kita ada podcast, kita bisa akses dari luar negeri begitu banyak pembelajaran dari buku. Di rumah saya penuh dengan rak buku. Bahkan saya pun belajar hal-hal baru dari rekan-rekan pembicara. Bahkan salah satunya teman juga dari konten-konten sekolah pebisnis pun juga banyak sekali insight-insight ya yang kita bisa dapatkan. Dan jadi walaupun saya juga membuat konten, saya juga pelajari konten-konten yang lain. Contoh misalnya di pesawat saya akses kontennya Pak Renal Kasali, saya belajar lagi ya, sesama pembicara kita saling belajar ya. Beberapa pembicara lain juga ikut kelas saya ikut kelas mereka karena kami tahu kita itu butuh selalu relevan dan tidak pernah berhenti up to date. Karena kalau kita berhenti up to date ya kita out of date. Kalau kita sudah tidak up to date, kita out of date alias ketinggalan gitu. Jadi itu yang saya lihat bedanya ya, mereka justru memang punya rasa haus dan keinginan untuk belajarnya itu mereka pakai istilah mungkin stay foolish ya, stay hungry. Ada yang berkata juga coach banyak dari kita kan maunya itu kayak tadi coach bilang udah jadi sales ketemu satu penjualan udah puas gitu ya. Jadi dan mereka mau sebetulnya mau untuk achieve lebih besar dari itu gitu. Tapi kadang-kadang banyak dari kita yang kalau kita ngeliat kisah sukses di sekolah pebisnis, kadang-kadang kan saya share kisah sukses di sekolah pebisnis. Ternyata begitu digali-gali, oh ternyata ada perjalanan di belakangnya gitu yang mungkin nggak disadari orang gitu. Seperti Coach Haryanto juga kan saya lihat-lihat itu mulai dari sebuah keluarga yang broken home dan bahkan bukan hanya tantangannya itu dari sekitarnya tapi juga dari dirinya sendiri juga. Makanya tadi menarik sekali Great Achiever itu juga transformasi dari Coach Haryanto yang dulu ya waktu masih bermasalah dengan adiktif juga ya coach, adiktif itu narkoba tapi bisa merubah mindsetnya sendiri sampai jadi high achiever. Jadi itu Ya. sebuah transformasi dari belum mentransformasi orang tapi sudah mentransformasi dirinya sendiri gitu ibaratnya. Nah, gimana sih coach kita yang mungkin mau tanda petik itu buru-buru sukses coach? Instan kan sekarang kita ngeliat di sosial media berapa cabang berkembang cepat gitu atau startup buat startup langsung besar gitu. Padahal yang saya baca juga bahwa nobody becomes achiever atau great achiever itu overnight ya coach. Nggak ada yang bisa Ya. overnight sukses. Gimana sih kita supaya bisa punya mental saat kita lagi mendaki ini, lagi kesusahan ini, tetap bisa ingat untuk berproses gitu coach. Iya. Memang saya suka katakan bahwa untuk mengalami progres, jangan lupakan namanya proses.
dan proses yang berkualitas akan memberikan progres juga yang sepadan dengan prosesnya. Jadi memang di zaman sekarang banyak orang pengen instan, kaya dengan instan, buka bisnis dengan instan, merintis startup dengan cepat berhasil, boleh-boleh saja. Tetapi kita tidak pernah bisa melampaui yang namanya sebuah proses. Proses kehidupan itu tetap menjadi bagian dari pendewasaan, pematangan diri, dan juga perubahan yang lebih baik. Namun di satu sisi, Pak Yosef, saya juga setuju dengan namanya akselerasi. Ya, memang kita berproses, tapi kita bisa mengalami akselerasi, percepatan. Contoh, kenapa banyak anak-anak muda sekarang bisa berhasil jauh lebih cepat dibanding di zaman dulu? Karena mereka sudah dengan mudah belajar dari kegagalan orang lain. Mereka sudah belajar dari kesalahan yang pendahulunya. Mereka sudah menemukan strategi yang tidak perlu dari awal lagi, karena mereka sudah mengambil langsung intisari strategi yang jitu. Nah, ini yang saya katakan, tetap melalui proses, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi akselerasi. Yang harusnya orang mungkin mencapai income sekian butuh 3 tahun, dia bisa capai dengan 1-2 tahun, karena dia sudah menemukan strateginya lebih dahulu dari orang-orang yang sudah berhasil. Makanya kalau kita ada di sebuah industri manapun, saya suka katakan begini, untuk apapun yang kita mau capai, pasti sudah ada orang lain lebih dahulu mencapainya. Nah, kalau kita bisa duplikasi, kita bisa temukan strateginya, kita bisa belajar dari orang-orang tersebut, ini bisa terjadi percepatan. Artinya apa? Kita nggak usah uji coba lagi dari awal, gagal, tapi kita mempersingkat kegagalannya karena kita sudah belajar cara yang terbaiknya dari orang yang kita mau jadi role model, seperti itu. Jadi kalau pandangan saya seperti itu. Jadi proses tetap kita perlu lalui, tapi bisa terjadi akselerasi, percepatan. Mungkin itu artinya yang tadi stay foolish dan haus akan selalu berkembang tadi ya, Coach. Makanya Ya, akhirnya menemukan kesempatan untuk akselerasi tadi. Kalau kita sebagai seseorang ini kadang-kadang untuk berakselerasi itu kan di keadaan yang sekarang lagi pandemi ini atau lagi invasi seperti ini, justru waktu yang tepat untuk kita mencoba mengakselerasi diri ya. Karena mungkin ada hubungannya antara great achiever sama kapasitas diri kita kan, Coach. Menambah kapasitas kita. Tapi sebetulnya seberapa penting sih buat kita untuk mengevaluasi ini sebetulnya mungkin ya, kalau katakanlah tadi saya ingat anaknya Coach kan, Brian ya. Brian ya, ini mungkin dia sudah mencoba nih buat channel YouTube-nya. Terus dia menggunakan apa yang dia pikir, aku coba nih di sini konsisten, aku coba juga untuk gimana supaya achieve di tempat itu gitu. Tapi gimana cara kita tahu bahwa ada nggak sih Coach misalnya aku harus berubah arah nih? Kan ada momen perubahan arah tadi ya. Kalau si great achiever ini nyoba A nggak bisa, dia akan coba angle yang berbeda. Jadi batasan antara dia harus konsisten nyoba terus sama aku harus mulai ke tempat yang lain, itu ada nggak sih Coach batasan itu sebetulnya? ya. Ini memang pertanyaan yang tidak mudah dijawab langsung karena ini memang menyangkut juga intuisi dan juga bagaimana kita bisa feeling ya, apakah ini kita harus teruskan atau sudah waktunya banting setir. Cuma saya kasih gambaran sebagai mungkin panduan bahwa ini memang dua sisi. Kan ada orang bilang jangan pernah menyerah, tetap konsisten, coba lagi. Nah, masalahnya kalau kita coba lagi dan konsisten ke arah yang memang bukan bagian kita, itu rasanya buang waktu. Padahal sudah waktunya kita banting setir ke hal yang baru. Nah, mungkin kita bisa pakai beberapa panduan ini. Saya suka katakan bahwa sebagai contoh lah, misalnya di dalam hal profesi. Profesi apa sih yang harusnya kita kerjakan? Biasanya panduan yang kita bisa tanya pada diri kita, apakah hal yang saya kerjakan ini ada passionnya? Tapi banyak orang terjebak di passionnya aja. Nah, jadi dia terlalu idealis. Kalau dia tidak ada passionnya, dia tidak mau kerjakan. Padahal ada faktor lain. Apakah ini sesuai dengan personality kita? Kepribadian kita mendukung nggak? Kita enjoy nggak kepribadian kita mengerjakan hal ini? Yang ketiga, apakah kita produktif ketika lakukan hal ini? Yang keempat, apakah kita bisa menghasilkan profit? Ya, profit penting, bukan sekedar passion. Kalau kita bilang, oh yang penting passion, tapi nggak ada duitnya. Padahal kita juga butuh biaya hidup. Iya. Nah, akhirnya, nah, satu lagi kita bisa tanya diri kita, apakah saya punya potensi? Potensi yang mendukung dalam hal ini. Jadi biasanya memang ini pertanyaan yang susah untuk dijawab, tapi
ketika kita melakukan sesuatu, sampai kapan batasannya? Kita harus banyak bertanya pada diri kita, ini layak nggak saya perjuangkan? Saya enjoy nggak dengan apapun hasilnya? Saya siap nggak terima resikonya kalau masih butuh 1-2 tahun lagi belum berhasil? Tapi ketika kita menyadari bahwa kita kayaknya nggak bisa lagi nih di sini. Nah, itu mungkin tanda-tanda kita bisa mencoba sesuatu yang baru. Nah, ada orang-orang yang terlambat seringkali. Misalnya dia melakukan sebuah profesi tertentu karena passion dan dia punya potensi di situ. Tapi satu ketika karena keadaan dan situasi, profesi ataupun hal yang dilakukan ini sudah benar-benar tidak bisa menghasilkan. Yang kedua, tidak relevan lagi dengan zaman. Tidak lagi ada permintaan di pasaran. Nah, harusnya dia cepat bisa berbalik arah untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, pandemi inilah sebenarnya Pak Yosef menjadi seleksi alam. Saya sudah melihat dengan nyata ada orang-orang yang benar-benar punya kemampuan tertentu misalnya di bidang entertain. Tapi ketika pandemi ini benar-benar kan tutup semua pintu-pintu entertainment karena faktor tidak ada tatap muka dan lain sebagainya. Tiba-tiba karena kepepet dia mencoba menjual makanan atau bisnis kuliner. Ternyata itu peluang baru yang memberikan penghasilan yang luar biasa. Akhirnya keterusan. Nah, kadang-kadang satu pintu tertutup itu bisa menjadi tanda untuk kita melihat pintu-pintu lain. Tapi juga bisa ada pintu tertutup adalah pintu yang memang kita perlu ketok terus sampai pintu itu terbuka. Jadi memang ini butuh kepekaan, intuisi, dan juga kita bisa minta advice orang-orang di sekitar supaya kita nggak salah nih. Apakah kita terus gedor pintu tertutup ini, atau kita sudah harus melihat pintu lain yang terbuka. That's why we need a coach also ya coach ya. Jadi bisa membantu kita untuk melihat diri kita dari luar juga ya. Kalau saya pernah mendengarkan coach juga bilang mengenai kapasitas diri coach. Saya pernah dengar sebuah quotes juga dari Jim Rohn. Dia bilang sukses itu sesuatu yang dia attract gitu ya. Jadi, tapi sukses is something you attract by the person you become. Jadi sukses itu bukan kita kejar, tapi kita attract dengan diri kita ini di develop jadi seperti apa gitu coach. Nah, di keadaan yang sekarang, inflasi, keadaan ekonominya berubah seperti ini, tapi targetnya tetap naik ya, makin naik dan makin naik terus gitu. Nah, ini kita gimana caranya supaya tetap bisa konsisten terus dan tetap mendobrak atau menembus itu dengan cara kita sadar bahwa ternyata bukan keadaan di luar, tapi kapasitas kita yang harusnya ditingkatkan lagi ya. Karena sukses itu is attract. Kalau katanya coach adalah kalau saya nggak salah, saya baca bukunya itu ini ya, coach kupu-kupu ya, kita ngejar kupu-kupu ya kalau nggak salah. Itu buat saya menarik juga coach. Tapi apa sih sebetulnya yang di dalam pikiran kita yang harus kita ubah supaya kita bisa di keadaan sekarang ini bukan kita malah belok, tapi kita coba untuk meningkatkan kapasitas kita gitu coach. Benar. Jadi tadi juga saya lihat ada salah satu rekan chat ya bertanya bagaimana menyikapi harga-harga yang naik beri motivasi. Sebenarnya justru harga-harga naik ini memotivasi kita juga untuk menaikkan standar diri kita, memperbesar kapasitas diri kita, meningkatkan kemampuan kita. Karena jangan sampai keadaan jauh lebih tinggi, masalah jauh lebih besar daripada kapasitas diri kita. Ada istilah masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitas diri kita lebih besar dari masalah tersebut. Jadi, kalau seandainya kapasitas income kita cukup besar, maka kenaikan harga-harga itu tidak akan jadi bermasalah buat kita. Kapan jadi masalah? Ketika harga-harga naik melampaui kemampuan kita menghasilkan income. Nah, jadi ketika harga-harga naik, ini kan menjadi masalah. Ketika income kita berat. Tapi ketika income kita juga ikut naik, karena kapasitas kita menghasilkan juga naik, maka itu tidak akan jadi masalah. Menjadi ya oke, biasa aja. Jadi selalu hukumnya seperti itu. Masalah akan jadi masalah ketika masalah itu melampaui kapasitas kita. Nah, tapi kalau kita bisa memperbesar kapasitas kita, maka beban-beban seberat apapun masih bisa kita tanggung. Jadi memang motivasinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas diri. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berlatih, mencari strategi-strategi baru untuk bisa menyikapi keadaan yang ada. Dan kalau bisa saya tambahkan, ini prinsip yang selalu saya pegang ya, Pak Yosef, saya mau bagikan pada teman-teman. Ketika ada tantangan, selalu bagi 3. Yang mana tantangan itu di luar kendali kita, yang mana di dalam kendali kita, yang mana di dalam pengaruh. Saya kasih contoh. Inflasi, ekonomi tidak stabil, harga naik, krisis, pandemi, kompetitor, bencana alam, musibah, kebijakan pemerintah, itu semua di luar kendali kita.
ya kita nggak bisa apa-apakan, ya. Iya. Kita nggak bisa protes banyak, kita nggak bisa ubah keadaan tersebut, kita nggak bisa buat banyak hal untuk mencegah hal tersebut. Contoh kompetitor, bisnis apapun hari ini laris, besok laku, ya sudah banyak kompetitornya. Kita nggak bisa cegah, kompetitor jangan jualan dong barang yang sama, jangan banting harga dong. Pemerintah tolong dong jangan dinaikin BBM-nya. Kita nggak terlalu bisa apa-apain nih. Nah, kita cuma bisa menerima kenyataan yang ada. Tapi daripada kita terus lihat faktor di luar kendali kita dan kita merasa tidak berdaya, apa yang masih bisa kita kendalikan? Respon, cara pandang, kompetensi, kemampuan kita ditingkatkan, perbaiki mindset kita, bagaimana kita menyikapinya. Nah, faktor yang ketiga adalah apakah ada area yang masih bisa kita pengaruhi. Nah, contoh ini dalam penjualan. Misalnya, orang mau beli atau tidak barang kita, itu di luar kendali. Ya, apakah dia mau beli atau tidak, kita nggak bisa kendalikan. Tapi kalau kemampuan kita menjual bagus, dari tidak mau, dia jadi mau. Dari tidak butuh, jadi butuh. Dari tidak pengen, jadi pengen. Berarti kita berhasil mempengaruhi, sehingga terjadi penjualan. Nah, ini yang saya katakan, faktor-faktor dalam pengaruh kita juga harus tingkatkan sehingga kita bisa mempengaruhi banyak aspek sehingga bisa membawa peningkatan dalam hidup kita. Mungkin tadi saya sempat menangkap juga banyak dari kita mungkin yang merasa kalau udah great achiever itu berarti sudah sukses. Sudah sukses itu tapi kan tetap punya kendala dan tantangan juga ya Coach. Bukan berarti kalau great achiever segalanya jadi mudah gitu ya Coach. Tapi ibaratnya Coach Haryanto yang udah jadi saya bilangnya best motivator di achievement motivator ya. Tapi tetap tantangan datang terus ke Coach Haryanto. Tapi tetap Coach bisa tetap keep up dan relevan dan juga tetap konsisten dengan walaupun kayak kemarin tantangan baru ya, tantangan tiba-tiba akunnya ke-hack itu di luar dari kontrol kita kan Coach ya. Tapi dari pengalamannya Coach, dari historinya Coach, tantangan yang besar aja udah bisa dilewati, kayaknya itu tantangan yang kecil lah itu buat Coach Haryanto gitu ya. Nah, gimana sih caranya kita yang great achiever ini tetap bisa jadi great achiever, nggak jadi turun Coach. Kadang-kadang kita udah jadi ranking 1, terus kok turun deh ranking 2, ranking 3 gitu. Tapi kita mau keep di sana gitu. Itu gimana caranya Coach? Mungkin saya bisa belajar dari Coach Haryanto juga. Oke, benar sekali ya. Jadi 1-2 bulan lalu itu Instagram saya yang sudah 142.000 follower, sempat juga IG live dengan sekolah pebisnis waktu pandemi ya, tahun lalu mungkin, tiba-tiba dihack dan hackernya ini bukan hacker biasa. Kalau hacker biasa bisa dibalikin lagi beberapa teman. Tapi ini benar-benar dia memposting sebuah seksual konten yang akhirnya di-delete permanen sama Instagram. Jujur, sempat kaget juga. Wah, berat juga ya kehilangan. Tapi sekali lagi, saya mengaktifkan achiever mindset saya. Bahwa ini di luar kendali saya. Apa yang saya bisa kendalikan, saya akan bangun lebih baik lagi. Saya akan bangun lebih semangat lagi. Dan bersyukur hari ini sudah 25.000 follower lagi. Kita bangun lagi. Jadi, cara berpikirnya seperti ini mungkin. Ketika ada tantangan, saya melihat dari sisi positifnya. Oke, saya kehilangan Instagram saya. Yang penting saya nggak kehilangan nama baik saya. Nama baik lebih penting daripada sebuah akun. Kalau nama baik hilang, hilang semuanya. Tapi kalau akun yang hilang, kita bisa bangun lagi. Begitu pula juga, misalnya orang mengalami penolakan di dalam dunia sales. Ya, kadang karena ditolak sekali 2 kali, mereka merasa, ya sudahlah, saya nggak bisa berhasil di bisnis ini, saya nggak bisa jualan, saya ditolak. Nah, kalau saya akan melihat begini, apa arti yang berbeda dari penolakan? Oke, penolakan itu menjadi sebuah pembelajaran feedback untuk saya bisa punya strategi lebih baik. Penolakan, mungkin saya butuh pendekatan yang lebih tepat. Nah, jadi mungkin yang saya miliki sebagai seorang high achiever adalah cara berespon ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, situasi buruk. Cara berespon ini yang perlu dilatih memang. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana bisa tetap supaya konsisten, memang perlu dilatih. Tidak saya katakan bahwa nggak ada masalah, tidak bisa galau, tidak bisa stres, bisa. Semua high achiever juga mengalami stres, mengalami tantangan, mengalami frustasi, tapi mereka cepat recover-nya. Mereka cepat untuk pemulihan dirinya. Karena mereka mudah untuk bangkit, karena mereka sudah terbiasa memaknai segala sesuatu dengan cara yang memberdayakan dirinya. Jadi ketika itu ibaratnya kita kena penyakit ya Coach ya. Kalau kita berpikiran negatif, duh kok kayaknya ini panas deh, kayaknya ini nggak enak deh badan saya deh. Lama-lama karena pikiran kita seperti itu, kita benar-benar jadi sakit gitu. Padahal sebenarnya badan kita nggak kenapa-napa gitu ya. Jadi pikiran itu kadang-kadang mempengaruhi
bahkan sampai tubuh kita. Dan itu pun mungkin yang tadi coach bilang ya, dari pikiran seorang high achiever ini dia bisa berpikir bahwa keadaannya bisa krisis, keadaannya sama-sama semua orang mengalami pandemi, krisis, tantangan ekonomi gitu. Tapi mereka mengartikan sebuah kejadian itu dengan cara berbeda dengan yang si non achiever tadi ya. Dia mengartikan dengan cara yang lebih positif, lebih bagus sehingga hasilnya lebih responsif dan tadi coach bilang reboundnya cepet banget ya. Mereka sama-sama kena pandemi, sama-sama kena tantangan, tapi reboundnya bisa cepet sehingga bisa Iya. merespon itu dengan lebih baik juga ya. Dan hasilnya sudah pasti lebih baik ya coach. Ini yang Yes. ibaratnya kalau Coach Reto bilang pelari ada pelari juara 1, 2, 3, yang juara paling depan sama yang belakang ini bedanya cuma sedikit ya coach ya. Dan Iya. perbedaan itu kadang-kadang banyaknya adalah di mindset kita ya coach. Benar. Jadi memang satu hal lagi yang menarik adalah banyak yang suka bertanya pada saya, Coach, bagaimana sih saya bisa selalu punya motivasi supaya bisa tetap konsisten? Buat saya bukan motivasi yang utama, tapi membangun kebiasaan, ya. Karena kalau kita mengandalkan motivasi, motivasi itu naik turun. Nah, naik turun, naik turun. Jadi kalau motivasinya naik turun, moodnya naik turun, maka performance-nya naik turun. Performance naik turun, produktivitas naik turun, ujung-ujungnya profit atau omset naik turun. Bagi saya bukan motivasi yang utama, tapi membangun konsistensi dengan sebuah komitmen. Ya, apa itu komitmen? Lagi pengen, nggak pengen, tetap dilakukan. Lagi mood, nggak mood, tetap dilakukan. Contoh dalam olahraga, ya. Kalau ikuti mood, kebanyakan kita nggak olahraga. Aduh, lagi malas nih. Aduh, lagi capek. Kalau saya komitmen. Oke, misalnya seminggu 3 kali olahraga lagi malas, lagi nggak malas, tetap aja olahraga, sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita bangun secara konsisten, itu jauh lebih baik daripada tunggu motivasi. Nah, berarti teman-teman kalau mau berhasil, mau sukses, bangun kebiasaannya. Kebiasaan artinya lagi pengen nggak pengen, lagi suka nggak suka, jalanin aja. Lakukan aja. Lama-lama itu menjadi sebuah konsistensi. Dan Kayak konsistensi itu yang kita bisa unggul. kayak coach Haryanto nih di fitness itu coachnya ngambil coach Adera ya. Jadi kadang-kadang kita dalam membangun kebiasaan pun itu juga membantu juga kalau teman-teman punya coachnya juga ya ibaratnya ya. Ya, Jadi bisa benar. membentuk Saya kebiasaan. makanya saya suka katakan bahwa motivator pun butuh dimotivasi untuk urusan olahraga ya. Kalau urusan lain saya bisa, tapi urusan olahraga saya butuh dimotivasi. Beda. Didampingi dengan tidak didampingi itu beda semangatnya. Nah, jadi kalau teman-teman di sini mungkin ada teman-teman dari sekolah pebisnis, teman pebisnis mau bergabung nanti di akhir minggu ini ya coach ada sesi untuk Zoom di public speaking dan di minggu depannya tanggal 28 itu ada sales and marketing ya. Jadi buat teman-teman Yes. yang kok sekarang aku mengalami mungkin dari performance-nya teman-teman atau mungkin dari tadi udah kita ngomongin masalah mindset, kayaknya ada sesuatu nih dari diriku yang aku udah kemana-mana belum dapat nih, belum tembus nih gitu ya. Mungkin ada sesuatu di mindset teman-teman yang perlu diubah sedikit aja gitu ya. Itu ada sesinya Coach Haryanto, ada di Sales and Marketing tanggal 28 Juli kalau nggak salah ya Coach. Tapi bisa Iya. cek langsung aja di akunnya Coach Haryanto di link in bio-nya. Terakhir mungkin Coach sarannya buat teman-teman supaya teman-teman bisa memiliki mindset high achiever dan survive di ke depan ini gitu ya. Karena saya ingat juga Coach Haryanto pernah bilang level hidup yang berbeda membutuhkan cara berpikir yang berbeda. Mau closing 1 juta sama mau closing 100 juta sama 1 M sama 10 M itu kan beda beda Iya. mindsetnya ya coach ya. Nah, gimana sih cara kita supaya kita bisa tetap mengupgrade mindset kita terlepas dari apapun yang terjadi di tantangan dari luar coach. Mungkin pesan terakhir Oke. sebelum kita akhir live Baik. ini. Buat rekan-rekan semua, kita selalu perlu tahu bahwa keadaan di luar sana memang tidak menentu. Bisa naik, bisa turun, membaik atau memburuk. Itu adalah semua adalah faktor eksternal. Jadi faktor eksternal inilah yang kita nggak bisa tentukan atau kendalikan. Tapi saya lebih tertarik mengajak kita semua berfokus pada faktor internal kita. Ya, seperti yang tadi dibahas, bagaimana kita terus mengembangkan mindset kita. Dan salah satu cara terbaik mengembangkan mindset adalah meniru, memodel, mengadopsi mindset-mindset orang-orang yang memang sudah menjadi top achiever di bidangnya. Yang kedua adalah kembangkan terus skill set kita supaya kita bisa relevan dan up to date di perubahan zaman ini. Karena kehebatan kita dulu, kemampuan kita dulu sekarang belum tentu masih hebat. Mungkin perlu di-upgrade, mungkin perlu ditingkatkan skill-skill barunya. Oleh karena itu jangan pernah berhenti belajar supaya kita bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dari
segala situasi, mau inflasi, mau keadaan tambah buruk, mau keadaan tambah susah, yang penting adalah komitmen diri kita untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang efektif untuk keunggulan kita ke depan. Itu mungkin pesan-pesan saya terakhir. Dan tadi saya ingat juga teman-teman, selain membentuk habits tadi ada quote sempat mention sedikit, ada kebiasaan yang sudah tidak relevan harusnya sudah dihentikan. Teman-teman bisa membangun kebiasaan yang baru dan menghentikan kebiasaan yang udah nggak berlaku lagi. Kalau Ya, teman-teman bidang marketing mungkin ada digital marketing. Kalau di bidang ya, selling ini mengajarkan juga istilahnya digital selling. Sekarang teman-teman yang masih jualannya mungkin belum digital ya belum tahu cara berjualan itu bisa bergabung nanti di minggu depan ya ada sales air marketing tanggal 28 Juli. Terima kasih banyak ya. Coach Haryanto udah mampir di Sekolah Pebisnis Coach. Semoga Thank you. saya rasa juga mendapatkan insight yang luar biasa. Thank you Coach. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya Coach.